Welcome back to Pong Coding Channel, dan kali ini kita bakal nerusin tutorial bikin aplikasi chatting real time. Kemarin kita udah bikin UI-nya ya, atau presentation layer-nya. Kita udah punya bubble message-nya di sini, udah punya timestamp, input message-nya di bawah, dan di sebelah kiri ada user list atau contact list-nya. Dan aplikasi ini udah responsif atau mobile friendly. Jadi kalau kita resize ke mobile, dia udah otomatis menyesuaikan ya. Dan di sini kita pakai material UI ya, pakai drawernya material UI. Nah, tugas kita sekarang adalah untuk bikin si aplikasi ini menjadi real apps. Artinya beneran aplikasi ini bisa diakses, bisa kita ngechat, chatting orang yang ada di sini, dan juga real time. Si message-nya akan real time. Di sini kita akan pakai backend dari video part 2 yang pakai Hasura kemarin dengan GraphQL. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton dulu. Nah, kita akan pakai ini, GraphQL API yang ada di sini. Pertama kita akan buat user list atau contact list yang ada di sisi kiri sini. Kalau kita lihat lagi mockup-nya, di paling atas ini adalah lobby. Lobby adalah grup chat untuk semua user, jadi semua user bisa nimbrung bareng, ngechat bareng di satu grup. Dan di bawahnya adalah user list, di mana kita bisa melakukan private message ke setiap user yang ada di platform ini. Nah, sebelum kita masuk lagi ke codingannya, saya akan bahas sedikit dulu gimana cara kita nge-build query, GraphQL query untuk case ini. Nah, di sebelah sini ada Explorer, di mana kita bisa tinggal klik aja objek yang mau kita fetch. Di sini kita mau nge-fetch user, maka kita klik user, klik properti yang mau kita ambil. Di sini saya cuma mau ambil ID, name, sama picture. Nah, kalau kita execute, nah ini hasilnya. Nah, kita pengen si user ini di order by name misalnya. Jadi kita bisa masukin sini, klik order, terus name, pilih descending. Nah, ini udah descending ya, udah terorder by name. Dan si variabel ini bisa aja kita buat jadi dynamic. Jadi kalau kita bisa passing objeknya ini dari UI. Misal kita mau bikin dynamic, kita hapus dulu. Ordernya kita klik dollar ini. Nah, kayak gini. Sekarang kita masukin variabelnya di sini, order by name descending. Nah, berubah ya. Jadi nanti si variabel ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Bisa kita passing dari UI. Bentuknya adalah JSON. Sementara query-nya ini tinggal kita copy paste aja. Kita akan buat contact container. Jadi kalau kita balik lagi ke structure yang udah kita buat, di sini ada main contact. Nah, kita akan fetching datanya di sini, contact komponen sini. Jadi kita buat dulu di main. Sini new folder contact index.js. Sekarang kita balik lagi dulu ke Hasuranya. Kita copy query yang tadi udah kita buat. Yang ini copy. Lalu kita bikin constant get user, ambil dari GraphQL. Ini GraphQL ini bisa dari GraphQL tag atau bisa juga dari Apollo client. Tapi saya ubah aja jadi dari Apollo client. Tapi sama aja ya sebenarnya mau diubah atau enggak. Ini biar lebih kelihatan lebih jelas aja sih, GraphQL ini punyanya Apollo. Terus kita akan bikin React komponennya. Nah, selanjutnya kita akan execute si get user ini. Kita akan panggil si get user ini menggunakan hook-nya dari Apollo. Jadi const data sama dengan use query get user. Nah, kayak gini. Jadi use query ini adalah hook-nya dari si Apollo client ini.
kita langsung aja console log. Oh ya, di sini ada variabel kan. Tadi kita udah bikin variabel di sini ya. Ini variabel order by. Kita akan passing si variabel ini dari UI, dari codingannya. Caranya adalah kita masukkan parameter variabel di sini. Variabelnya kita samain order by name ascending misalnya. Kayak gini. Ini console log dulu supaya kita tahu si query ini beneran ke execute dan nge-return data atau enggak. Sekarang kita console log dulu dan kita lihat sekarang UI-nya. Ini belum muncul ya karena emang belum dipanggil. Sorry, saya lupa. Kita panggil dulu si kontak ini dari main. Nah, dari main sini di page main index.js ini. Nah, kita ganti contact list ini, yang dummy ini kita hapus. Kita ganti dengan komponen contact. Nah, komponen contact ini save. Ini ada error karena contact listnya sekarang nggak dipakai, kita harus remove biar bersih dari error dan warning. Oke, sekarang udah ke reload otomatis ya. Nah, ini kita bisa lihat ya data user, ada 3 user di sini. Ini artinya GraphQL query-nya udah berhasil kita execute dari si UI. Kita lihat di sini request-nya. Nah, ini payload-nya, ini authorization yang dikirim. Oke, sekarang tinggal kita benerin aja cara ngerendernya supaya dia ngerender contact list atau user list dengan benar ya. Oke. Sekarang kita tinggal bikin looping aja untuk ngeloop si contact list dari data user yang ada di sini. Kita bisa lihat lagi skema datanya di console log atau di sini Hasura. Jadi di data ini ada property users dan property inilah yang akan kita loop karena dia adalah array. Kita tambahin code di sini. Kita akan melakukan array menggunakan map data.users.map u return contact list kayak gini. Contact listnya udah otomatis ke import. Kita lihat lagi contact list ini punya props apa di sini. Control klik. Nah, di sini propsnya user ya. Artinya kita harus masukin user. Masukin u karena si user object ini u di sini. Kita save. Dan sekarang kita lihat jadi kayak apa. Nah, ini datanya udah muncul. Tapi yang bermasalah adalah image-nya nggak muncul. Berarti ada yang salah di contact list. Kita balik lagi ke contact list komponen. Yang ini. Kalau kita lihat image source, oh ternyata ini menggunakan img. Sementara yang benar adalah menggunakan picture. Ya, saya ternyata typo. Oke, kita ubah picture. Kita save lagi. Kita balik lagi ke Chrome. Nah, sekarang udah bener ya. User image-nya udah muncul. Di sini namanya juga udah muncul. Oke. Kalau gitu sekarang kita perlu nambahin lobby ya, karena di sini ada lobby. Kita perlu nambahin lobby. Lobby ini saya akan bikin user ID-nya 0 aja, nggak ada image-nya. Kita bikin yang paling simpel aja kayak gitu. Kita balik lagi ke contact komponen. Nah, di sini kita tambahin lobby contact list usernya itu sekarang kita passing object. ID-nya 0. Terus namanya name lobby. Save. Nah, ini udah muncul. Tapi masih ada yang kurang, yaitu adalah divider ya. Divider di sini. Garis-garis ini. Kita tinggal tambahin aja pakai dividernya material UI. Kita tambahin di sini divider
Ini harus kita wrap. Kita wrap bisa pakai div atau bisa pakai empty element. Nah, div. Kita pakai div aja. Sini divider. Kenapa harus kita wrap pakai div? Karena itu memang aturan React ya. Jadi React itu kalau komponen yang nge-return, dia harus satu elemen. Di sini elemen div. Oke, kita save. Kita lihat. Oke, ini udah kelihatan lebih rapi. Tapi kita akan coba nge-fix error dulu karena di sini ada error. Nah, di sini each child list should have a unique key. Jadi setiap kita melakukan perulangan di dalam React, elemen yang di loop itu harus memiliki key ya. Jadi di sini elemennya harus memiliki key. Di sini yang unik adalah user ID, makanya u.id. Dan kita juga bakal ngerapihin ini. Ini kurang bagus. Ada dua komponen yang duplicated ya. Makanya user ini, user object yang ada di sini bakal kita masukin ke dalam sini. Ke dalam array user. Caranya adalah copy. Lalu kita buat variabel baru di sini user. Nah, kayak gini. Terus jika datanya sudah berhasil di load, data ini, maka tambahkan ke dalam variabel user ini. User. Ini kita bisa hapus saja. Dan ini kita sekarang akan ngeloop data users. Yang ini. Nah, ini atasnya kita hapus. Oke, kita save. Ini salah. Harusnya data.user. Jadi kita push semua data.user ke dalam variabel baru ini user. Nah, ini udah. Kalau kita refresh, harusnya errornya udah hilang. Nah, udah errornya udah hilang ya. Artinya ini udah codingannya udah jadi lebih rapi. Karena kita nggak duplicate si contact list dan divider ini. Dan selanjutnya kita bakal working untuk bagian sini ya. Kita akan ngerjain bagian yang kanan ini. Kita tinggal bikin clickable actionnya di sini. Jadi ketika diklik, si user ini akan menyesuaikan. Untuk mengimplementasikan itu, kita perlu interaksi antar komponen. Kenapa? Karena kalau kita balik lagi ke project structure-nya ya, yang di kiri ini adalah contact komponen yang ini. Sementara yang di kanan ini, yang message ini adalah komponen message. Dan yang armin ini atau wrapper-nya ada di komponen main. Jadi mereka semua ada di komponen yang berbeda-beda. Otomatis, user yang kita select di kiri ini tidak akan bisa diakses langsung oleh komponen-komponen yang ada di kanan sini. Nah, untuk case seperti ini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara routing. Jadi, ketika kita klik user di sini, kita akan passing user ID-nya ke URL sini. Dan yang di kanan sini, komponen yang ada di kanan akan mengikuti perubahan URL yang ada di sini. Cara yang kedua adalah menggunakan state management. Jadi setiap kita mengklik user yang ada di sini, si objek usernya akan disimpan ke dalam sebuah state, di mana state itu bersifat global ya, artinya bisa diakses oleh semua komponen yang ada di dalam project. Nah, untuk state management yang paling populer itu adalah Redux. Tapi Redux ini kodenya cukup complicated ya untuk aplikasi yang sangat simple sekarang ini. Makanya saya di sini akan menggunakan state management yang sangat sederhana, sangat simple, yaitu ini recoil.js. Recoil ini konsepnya sederhana banget. Kita cuman punya state, di mana state itu bersifat share.
Jadi kita tinggal buat state aja kayak kita bikin React state, tapi nanti si state itu bisa diakses di komponen lain. Caranya adalah dengan membuat atom kayak gini. Ini key-nya nanti unik, jadi setiap state atau setiap objek yang mau kita simpan menggunakan key yang unik. Selanjutnya kita akan menginstal si recoil ini. Kita bisa pakai dari installation-nya atau bisa juga pakai dari pongcoding.com. Nanti link ini akan di-share juga di deskripsi. Ini kita copy aja, npm install recoil. Balik lagi ke Visual Studio Code-nya, langsung paste di sini, npm install recoil. Setelah itu kita bikin recoil.js. Filenya saya udah bikin di sini ya. Ini copy dulu aja. Buatnya di src, new file, recoil.js. Saya akan jelasin sedikit kodenya ini ya, simple banget. Jadi kita cuman nge-export sebuah variabel selected user state, di mana selected user state ini nanti akan diakses dari komponen yang mau kita gunakan si ininya, state-nya. Jadi misalnya di komponen kontak kita mau gunakan state ini, selected user, kita panggil variabel ini. Dan di komponen, nanti di komponen message kita mau ngambil datanya, juga kita pakai variabel ini. Nah ini ketika udah di save, kita balik lagi ke kontak komponen ini. Selanjutnya kita tinggal pakai hook-nya dari recoil. Misal ini user s selected user set selected user. Selanjutnya use recoil state. Nah, yang di sini kita pakai ini variabel ini. Kita passing ke sini. Lalu kita import, jangan lupa diimport. Terus save. Nah, selanjutnya kita butuh untuk handling on click. Ketika diklik ini, dia harus nge-set state-nya si selected user. Jadi selected state user ini bakal dipanggil ketika kita ngeklik si user list-nya. Kita tinggal buat klik aja di sini, on click. On click artinya ketika si elemen ini diklik, dia akan melakukan set selected user. Set selected user. Kita akan langsung ngeset objek user di sini ya, objeknya UU ini user. Nah, udah. Nah, karena si variabel selected user ini nggak dibutuhin ya di sini, di komponen kontak ini bisa kita hapus, getter ini bisa kita hapus. Kita hapus aja biar bersih. Hapus. Nah, ini kita passing kasih 1 ya. Kalau 0 itu getter, kalau 1 ini setternya, setter. Nah, ini udah. Selanjutnya kita akan ngambil si state ini di komponen message. Di sebelah sini ya. Jadi ketika ini diklik, yang sebelah sini harus ngerespon. Kita buat lagi di main ini, di dalam folder main, kita buat namanya message. Ini adalah kontainernya ya, message container. Message container ini nanti akan memanggil message bubble yang di sini. Jadi fetching datanya itu ada di sini di message container. Kita buat file index.js. Kita buat React komponen seperti biasa. Export default message. Kita return div dulu aja. Nah, di sini kita akan pakai hook yang sama. Jadi const selected user use recoil selected state, ininya selected user state. Ini udah langsung otomatis ke import. Ini harus diimport ya, wajib. Nah, ini kita konsol dulu aja supaya kita tahu apakah si komponen message ini udah bener atau belum.
Nah, ini kita console log. Si komponen message ini kan belum dipanggil ya di main komponen. Kita balik lagi ke main komponen. Nah, di main komponen ini kemarin kita udah nge-hardcode si komponennya kayak gini. Nah, ini akan kita hapus, kita ganti jadi message container. Message bubble ini kita hapus, ganti jadi message container yang udah kita buat. Kita import dulu, jangan sampai lupa. Nah, ini ada warning. Kita hapus biar bersih. Save. Nah, udah sekarang komponen main udah manggil komponen message ini. Sekarang kita lihat lagi di browser. Kita refresh dulu biar bersih. Nah, ini selected usernya null ya, udah benar. Karena initial state-nya juga null. Jadi kalau kita klik user di sini, oh ini kita bersihin dulu. Kita klik user di sini. Nah, ini udah benar ya, name-nya Pongcoding. Kita klik tester 123. Ini udah tester 123. Klik lagi yang ini. Oke, ini udah benar. Kita tinggal bikin logic di message container ini. Jadi supaya ketika usernya diklik, maka message yang ditampilkan adalah message dari si user yang diklik ini. Kalau kita klik Pongcoding, maka kita akan nampilin pesan dari si Pongcoding. Sekarang kita balik lagi ke Hasura-nya. Kita akan build query untuk ngambil data message. Jadi ini kita hapus dulu. Kita tinggal klik aja message di kiri sini, terus ambil field-field yang mau kita ambil. Nah, ini message. Terus kita mungkin ambil user, from user ya, name sama picture-nya aja. Terus kita butuh juga timestamp-nya message. Timestamp-nya ini. Oke, kita execute dulu. Nah, ini adalah semua pesan. Ini adalah semua pesan yang ada di DB. Kenapa? Karena kita menggunakan X Hasura admin secret sebagai authorization-nya. Jadi ketika kita menggunakan ini, admin secret, maka data yang muncul adalah semuanya. Sementara di browser, kita tidak menggunakan itu ya pastinya. Kita pakai token dari Auth0. Jadi kalau kita cek di sini header-nya, nah ini adalah token yang dipakai. Kita akan copy supaya data yang di fetch ini sama dengan yang di browser. Kita copy aja. Lalu kita masukkan di sini, ini dicentang, yang atas di uncentang. Ini saya hapus. Tokennya udah lama, itu mungkin udah expire. Sekarang kita execute. Nah, bisa dilihat pesan yang didapat agak beda ya. Karena ketika kita menggunakan authorization ini, ada pesan-pesan yang nggak bisa kita lihat. Kita udah setup itu semua kemarin di video part 2 ya, di bagian access control list. Nah, di bagian permission ini. Jadi dibatasi. Ketika dia role-nya user, dia hanya bisa ngambil pesan yang dikirim untuk dia sendiri atau untuk lobby. Nah, settingannya di sini ya. Ada videonya di part 2 buat yang belum nonton. Saya udah jelasin tentang settingan access control list ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke pesan sini. Nah, di sini kita belum bisa pakai query ini. Kenapa? Karena kita butuh parameter from user ID dan to user ID. Jadi kalau kita klik lobby, maka kita harus mengambil pesan yang to user ID-nya itu null. Kita ambil dulu yang untuk pesan ke lobby. Di where, kita cek ini where to user ID. To user ID-nya itu berupa variabel biar bisa kita set dari UI. Nah, kalau kita set di sini to user ID pakai is null true. Nah, kayak gini. Kita execute. Nah, maka ini adalah pesan-pesan yang dikirim untuk lobby. Semua pesan yang dikirim ke lobby ya. Ini ada pesan dari tester 456, ada pesan dari Pongcoding. Ini saya login sebagai Pongcoding ya di browsernya. Jadi ini pesan dari diri sendiri ke lobby. Nah, ini. Terus
kondisi yang kedua adalah ketika kita mau ngambil pesan private. Misalnya saya mau ngambil pesan dari si tester ini 123. Maka kita butuh parameter from user ID harus sama dengan ID-nya tester 123 ini. Kita tambahin lagi where di sini. Nah, ini ya. From user ID kita bikin dynamic pakai $. Ini. Nah, sekarang kita bisa masukin parameter from user ID di sini, from user ID equal ini ID-nya dari si tester 123. Kita ambil ID-nya tester 123. Ini kita bersihin dulu. Klik. Nah, ini ID-nya tester 123. Kita copy, misal paste, execute. Nah, tidak ada pesan ya. Tidak ada pesan dari tester 123 ke saya atau ke Pongcoding. Oke, berarti ini query-nya udah oke ya. Kita tinggal copy aja. Kita copy query ini. Lalu kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Di message container yang tadi udah kita buat di sini, yang ada recoil state-nya ini. Oh ya, kelupaan. Kalau kita mau bikin si query ini jadi real time, kita tinggal ganti kata-kata query ini, term query ini menjadi subscription. Ya, kalau kita execute, nah dia akan real time ya. Kalau kita tambahin data, dia akan otomatis nambahin. Jadi koneksinya nanti via WebSocket. Nah, ini aja yang kita copy karena kita bakal pakai subscription ya biar real time. Nah, di message container ini, message container komponen, kita buat constant get message GQL, paste di sini. Oke, save. Setelah itu kita pakai hook-nya dari Apollo. Cons data use subscription. Ininya get message. Untuk variabelnya kita kosongin dulu, kita tes dulu pakai console log. Yang ini kita hapus console log-nya. Ini kita refresh. Nah, ini ada ya message pesan dari tester 456 ke lobby, pesan dari. Nah, ini semua udah muncul pesannya. Sekarang kita akan bikin kondisinya yang tadi udah saya jelasin. Pertama dari lobby dulu. Lobby itu to user ID-nya 0. Jadi kita bikin kondisi di sini. Pertama cons params. Terus jika selected user.id-nya 0, jika 0 maka params-nya adalah to user ID-nya harus 0. Is 0 true. Oke, ini harus let. Nah, ini kita masukin di sini params. Sorry, harusnya variabel params kayak gini. Nah, di sini kita akan buat perulangan data dot, kita cek data. Oh, ini data dot ini message. Data dot message. Ini kita kasih tanda tanya di sini ya, jadi supaya ketika datanya undefined dia nggak return error. Dot map, ininya m,
M itu message, terus return, kita akan nge-return komponen ini ya, message bubble ini. Oke, import, jangan lupa diimport. Di message bubble ini kita lihat lagi propsnya. Propsnya ini adalah isme sama message, object message. Maka kita passing dulu object message-nya. Object message-nya itu M. Isme itu kita harus ngecek apakah usernya dikirim dari saya pribadi. Nah, untuk dapat current user ID atau user ID yang lagi login, kita perlu hook-nya out0. Ini user use out0. Kita save. Nah, terus isme-nya itu jika user.sub. Jadi kalau dari out0 itu ID usernya itu sub ya, propertinya bukan ID. Karena ini dari out0, objek usernya dari out0, maka kita pakai sub. Jika sub, user.sub sama dengan message.from user ID. Oh, di sini kita lupa nggak masukin from user ID, kita tambahin. Nanti datanya nggak akan muncul kalau nggak ada. Nah, ini tambahin sini from user ID. Sama dengan from user ID, maka itu adalah isme. Nah, oke. Oke, kita save. Nah, sekarang kita cek di browser. Oke. Ini terjadi karena selected usernya ini dia masih null. Kita harus tambahin kondisi di sini. Nah, gini. Cannot read property message of undefined. Kita harus cek di sini. Oh, sorry. Ininya harusnya message ya. Propsnya ini bukan MSG tapi message. Ini kita ganti message. Kita cek lagi. Nah, akhirnya datanya muncul juga ya. Ini datanya udah data real dari database. Tapi kita masih perlu ngefix ini user image ini dan juga ini timestamp. Timestampnya belum well format. Kita balik lagi ke source code-nya. Nah, kita buka message bubble ya. Terus kita ganti image source ini. Ganti dengan message.fromUser.picture. Setelah itu kita save. Lihat dulu hasilnya. Nah, ini udah bener hasilnya. Kita klik. Sekarang kita format si timestamp ini menggunakan moment.js. Nah, ini timestamp ini akan kita format. Kita install dulu momennya, npm install moment. Lalu kita langsung format aja. Formatnya kita bisa cek. Misal kalau kita mau nampilin jam ya kita pakai ini dan lain-lain ya, terserah. Di sini saya cuman bakal nampilin jam aja kayak gini. Oke, udah di save. Sekarang balik sini. Nah, ini udah bener ya formatnya. Jamnya udah muncul. Tapi ya tanggalnya nggak muncul. Kita munculin tanggalnya juga sekalian deh. Tanggalnya pakai yang ini aja. L spasi LT. Oke, ini udah tanggalnya udah muncul dan juga jamnya udah muncul. Sekarang kita perlu ngubah variabel ketika user ngeklik kontak di sini.
Kita masuk ke message komponen lagi. Nah, ini tadi kita udah bikin kondisi kan buat lobby ketika selected user ID-nya null. Kita bikin lagi kondisi baru. Jika selected usernya di set dan juga ID-nya tidak null, maka harusnya paramnya to user ID-nya ini harus sama dengan selected user ID. Oke, kita save. Sekarang balik lagi ke apps-nya. Kita coba klik lobby. Klik ini, Pong Coding. Klik Myelinator. Ini ada error kayaknya. Oh ya, di message container ini kita harus ngedefine key-nya ya, karena dia pakai loop. Karena di sini perulangan, kita harus nambahin key di sini. Key-nya bisa pakai ID aja. Key sama dengan m.id. Tapi kita harus cek lagi apakah si GraphQL query ini nge-return ID atau enggak di sini. Message. Nah, ternyata di sini belum nge-return ID ya, maka di sini harus kita tambahin lagi ID supaya ID-nya ke fetch juga. Nah, ini udah MID di sini. Sekarang kita balik lagi ke browser. Kita refresh. Nah, errornya ini udah hilang ya. Oke, errornya udah hilang. Sekarang kita akan benerin si ini admin ini message header. Nah, kita di sini akan nambahin komponen container yang baru. Jadi kalau kita balik lagi ke strukturnya di sini kita akan nambahin komponen yang baru ya. Kenapa saya harus tambahin komponen lagi? Karena si komponen yang di index.js ini, komponen main ini udah terlalu gemuk ya. Kalau kita lihat kodenya, kita balik lagi ke sini, komponen main ini. Nah, ini kodenya buat saya sih udah gemuk, udah ada CSS dan lain-lain di sini. Ini harus direfactor, harus dipindah-pindahin ke komponen-komponen yang lebih kecil. Makanya saya pindahin si admin ini ke message header ya. Kita bikin komponen baru namanya message header. Di sini message header. Oke, sekarang kita bikin foldernya. Di dalam folder main ini, new folder, message header. Kita buat index.js, terus isinya adalah kita tinggal mindahin aja. Nah, si admin ini kita pindah, kita cut, Ctrl X, lalu di sini kita ganti aja dulu pakai message header. Ya, ini komponennya belum kita bikin, bakal kita bikin di sini. Returnnya elemen yang tadi kita paste di sini. Terus kita ekspor supaya komponen ini bisa diimport dari komponen lain. Oops. Ini kita import tipografinya. Nah, yang ini juga kita import ya, message header yang ini. Import. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan menggunakan state yang sama dengan yang digunakan di message komponen. Di sini kita akan menggunakan recoil state yang selected user state tadi. Ini kita copy dari sini, dari komponen message, lalu kita paste aja. Terus kita import. Saya pakai control space ya untuk ngimportnya. Oke. Nah, ini admin ini harus kita ganti jadi selected user dot name, karena name. Nah, kita juga harus handle di mana ketika si selected usernya ini masih null. Kita kasih tanda tanya di sini. Udah, kita save aja. Kalau kita lihat ke konsol ini masih ada warning. Di sini kita beresin dulu di main index.js. Itu typografinya harus kita remove karena si admin tadi udah pindah ke message header ya, ke komponen baru. Terus sekarang kita buka lagi recoil.js. Ini default state-nya, kita pengen default state-nya itu lobby ya.
Jadi seharusnya ini ID null, name-nya lobby. Jadi default state-nya lobby. Kalau kita refresh app-nya, refresh webnya, itu dia balik lagi ke lobby. Jadi selected user-nya itu by default adalah lobby. Oke, sekarang kita lihat lagi browsernya. Ini udah bersih konsolnya juga. Kita refresh. Sekarang kita klik user ini, pongcoding. Nah, ini udah ngikutin. Header-nya udah ngikutin sesuai dengan user yang kita select. Ini artinya hampir selesai. Dan part terakhir, kita bakal bikin si message komponen ini ya. Sekarang kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita buka index.js di main komponen ini. Kita close order dulu biar bersih. Nah, saya mau refactor lagi nih si structure-nya. Si message form yang ini mau saya pindahin ke komponen baru biar lebih rapi dan nggak ada logic di main ini. Main ini udah gendut. Saya nggak mau bikin tambah complicated. Maka kalau kita lihat lagi structure-nya di sini, kita akan nambah komponen baru dengan nama message form. Nah, kayak gini ya. Kita pindah kayak yang tadi. Ini tinggal kita cut aja. Kita ganti pakai message form. Ya, belum diimport, pasti masih error. Kita bikin di dalam folder main, new folder, message form. Ini sebenarnya kalian nggak mesti harus selalu bikin folder ketika mau buat komponen baru. Kalian bisa bikin aja langsung kayak message form.js, tapi saya lebih suka dijadiin folder karena kalau kita nanti misalnya refactor atau kita gedein si komponen-komponen yang di sini, misalnya kita mau nambah logic dan nambah styling, dan stylingnya itu banyak banget file CSS-nya, kita tinggal tambah aja di sini. Jadi ketika kita mau mecah komponen, itu filenya nggak berantakan ya. File yang related untuk si komponen itu masih tetap ada di dalam satu folder. Itu bakal lebih enak sih untuk di scale. Ya itu menurut pendapat saya sih. Kalau ada yang pendapat lain silahkan komen aja di bawah. Kalau memang styling cara kayak gini nggak terlalu kalian minati. Oke, sekarang balik lagi ke message form sini. Kita buat file index.js. Terus kita buat message form. Paste di sini. Save dulu. Export default message form. Nah, ini kelas-kelasnya harus kita pindahin juga ya, stylingnya dari main. Oke. Ini kita copy semua dulu aja. Nanti tinggal kita hapus. Di sini yang kita pakai sebenarnya cuma message form. Ini sebenarnya nggak terlalu berguna. Ini typo aja, hapus. Ini message form, yang lainnya kita hapus. Nah, ini tinggal kita import. Terus ini class-nya juga harus kita copy dari sini. Ini make style kita import. Oke, ini udah di refactor. Yang bawah kita belum import. Sekarang kita import di main ini, main komponen. Import. Save. Ini dia ada warning. Kita bersihin dulu warningnya, kita hapus unused import. Oke, setelah dihapus kita lihat lagi ke browser. Nah, ini komponennya masih kerender dengan baik ya, artinya refactornya berhasil. Sekarang kita tinggal bikin fungsionalnya ya. Jadi ketika kita pencet enter, di sini kan nggak ada buttonnya, saya lupa bikin button. Ketika kita ketik enter, dia harusnya nge-submit pesan sesuai dengan ya jendela pesan yang lagi kita buka. Balik lagi ke Visual Studio Code-nya, buka index.js di message form. Ini komponen yang baru aja kita buat, baru aja kita refactor.
Kita akan buat query untuk nge-insert message. Jadi ketika formnya disubmit atau inputnya di enter, message-nya harus terkirim. Nah, untuk buat query itu kita balik lagi ke Hasura-nya. Ini bisa teman-teman hapus kalau masih ada query yang sebelumnya. Terus kita add new, mutation, klik tambah. Sini kita pakai ini insert message one, artinya insert satu objek message. Nah, field-field yang akan di-insert itu adalah message, from user ID, dan juga to user ID. Ini semuanya kita buat variabel ya. Klik $. Terus kita perlu nge-return ID message. Nah, ini kayak gini. Variabelnya menyesuaikan dengan parameter yang udah tergenerate otomatis di sini ya. To user ID misal nanti kita ubah. Terus message halo. Sorry, from user ID. Nah, untuk lihat data user ID-nya kita bisa masuk ke data sini, tab ini. Kita open new tab. Terus di tabel user kita ambil aja ID-nya ini. To user ID, from user ID. Jadi ini dikirim dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri ya. Sama from user ID-nya dan to user ID-nya. Ini untuk simulasi aja, kita execute sekarang. Nah, ini udah datanya udah masuk. Bisa kita cek di sini di data message. Nah, ini datanya. Oh ya, sorry tadi saya sebelumnya ngehapus semua data message-nya biar bersih tadinya. Jadi ini tinggal cuman satu aja. Jadi kalau kita insert lagi di sini halo 2, datanya harusnya muncul di sini. Kita refresh. Nah, ini halo 2. Selanjutnya kita akan simpan si query ini di kodenya. Ini kita copy. Balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita buat sebuah konstan. Insert message GQL lalu di bawah sini kita panggil hook-nya Apollo. Use mutation insert message. Variabelnya sama dengan tadi yang kita dilakukan di simulasi. Ada from user ID. Terus message-nya kita kasih blank-blank dulu ya. Nanti kita isi dengan nilai yang sebenarnya. Kita isi 00 dulu. Ini kita ubah jadi insert message. Lalu kita perlu ngubah si form ini supaya ketika kita submit si insert message ini ke execute. Kita akan buat on submit. Di sini handle submit. Lalu kita di sini buat juga handle submit. Ini eventnya. Kita prevent default. Supaya default browser behavior-nya nggak terjadi ya. Jadi ketika disubmit dia nggak nge-refresh. Oke, prevent default. Terus kita juga perlu state untuk nyimpen message. Kita buat lagi state-nya di sini. Message, set message, use state. Oke, state-nya kita import dulu.
Value-nya di sini message. Lalu kita buat on change di sini. Jadi ketika inputnya berubah, si state-nya juga harus ke update. Set message e.target.value. Ini event. Di sini ada error GKL is not defined. Kita import dulu. Oke. Nah, di handle submit ini kita akan execute si insert message ini ya. Jadi kita execute. Setelah di insert, message-nya harus balik lagi ke 0 ya, ke null maksudnya. Jadi message-nya hilang. Ini value-nya bisa kita simpan di sini, message value message. Nah, untuk ngambil from user ID dan to user ID, kita perlu hook-nya out0 dan juga hook-nya dari recoil. Pertama from user ID dulu. From user ID adalah dari user yang sedang login, artinya kita butuh hook-nya Apollo. Kita ambil objek user dari use out0 ini. From usernya user dot sub. Ingat ya, bukan pakai ID, pakai sub. Kenapa? Karena dia dari out0, hooknya out0. Objek user di sini beda dengan objek user yang kita punya di Hasura. Terus message-nya dari message dari sini. Nah, ini harus kita pindahin ke atas biar nggak ada error. Nah, ini gini aja. To user ID-nya ini adalah ID user yang diselect ya. User yang diselect di sini di sebelah kiri. Itu kita perlu ngambil dari state-nya recoil. Kita copy aja dari message sini. Nah, ini kita copy aja. Terus kita import pakai control space import. To user ID-nya kita tinggal buat di sini .id. Oke, ini insert message udah kita execute di sini di handle submit, dan from user ID, message, dan juga to user ID-nya semua udah di set juga. Kayaknya ini udah oke ya. Sekarang kita balik lagi ke browser. Kita refresh dulu lah. Biar fresh. Kita coba. Nah, ini udah jalan ya. Tes 1 2 3 90 Lalalala. Oke, ini udah jalan. Kita coba insert message agak banyak supaya kelihatan behaviornya kalau dia punya banyak message. Nah, ini ada scrollnya, cuman ketika kita insert message baru, dia nggak otomatis ke bawah ya. Nah, ini harusnya ketika kita insert message baru, ketika di sini ada message baru, dia harus otomatis langsung ke scroll ke paling bawah. Jadi message-nya yang paling baru itu kelihatan. Nah, untuk nge-handle ini, kita bisa pakai plain JavaScript aja atau Vanilla JS di message component. Kita balik lagi ke message component. Sini. Nah, ini data ini bisa kita hapus aja. Kita pakai timeout. Kenapa pakai timeout ya?
Itu karena ketika si data ini terupdate, state-nya terupdate, browsernya butuh waktu untuk ngerender DOM-nya. Jadi kalau kita nggak pakai timeout, kita bakal dapet DOM yang sebelum terupdate. Jadi bakal nggak valid ya. Ini untuk snippetnya udah saya simpen di pongcoding.com. Kita cek lagi di sini. Ini pongcoding.com. Kita copy aja. Nah ini timeoutnya kita paste. Ini get element by ID-nya chat content. Nah di bawahnya sini kita harus pakai ID chat content. Nah oke gini. Ini kodenya simple aja. Jadi kita cuman ngambil div ini chat content, terus kita ambil parent elemennya, lalu kita ubah posisi scrollnya ke paling bawah sini. Kenapa kita pakai parent element? Karena sebenarnya yang scrollable itu bukan div chat content ini, tapi div yang ada di parentnya atau di main komponen, main component.js yang ada di sini. Nah jadi, nah yang ini overflow-nya ada di main komponen, tapi saya nggak mau nambahin logic di main komponen, jadi saya simpen aja di message sini, message komponen. Udah oke, kita balik lagi. Langsung aja kita chat ya di sini lalalala. Nah, sekarang udah bener ya. Halo, ini saya tes message. Nah, ini udah bener ketika kita submit, si scrollnya udah otomatis langsung ke message yang paling baru. Nah, di sini ada sedikit issue. Ini overflow X-nya harusnya hidden. Kita benerin dulu. Masuk lagi ke main komponen. Ini overflow X-nya ini kita hidden. Balik lagi lihat browsernya. Nah ini udah bener, udah nggak scroll lagi overflow-nya. Oke. Selanjutnya kita mau nambahin logout di sini. Balik lagi ke Visual Studio Code-nya, terus kita buka message header. Nah kita akan tambahin icon di sebelah tulisan sini, lobby di ujungnya di sini. Kita pakai ikonnya Material UI. Ini exit to app. Lalu kita save. Ininya kita kasih width-nya 100%. Style width 100%. Terus kita perlu logout functionnya dari out0hook. Use out0. Oke. Jangan lupa diimport. Lalu si logout ini akan kita call di sini. On click. Nah, return to, kita akan return ke base URL-nya. Jadi kalau kita buka env, base URL-nya ini dari localhost 3000 karena masih di lokal. Kita akan return ke sini. React app base URL. Oke, lalu kita save. Oh, ini kita refresh saja. Oh, ini tombolnya harus di kanan sini, kita kasih float right aja biar cepet. Style right. Oke, balik lagi. Nah ini udah jadi ya logoutnya. Kita coba aja logout, klik. Ini ada error, kita lihat errornya. Oh ternyata URL localhost 3000 belum di allow ya di out0 nya. Kita harus balik lagi ke out0 dashboard. Nah ini terus buka application, Pongchat app.
Nah, ini allow logout URL-nya harus kita isi dengan localhost 3000. Lalu kita save. Sekarang balik lagi. Kita buka lagi localhost 3000. Kita login lagi. Lalu kita logout. Nah, sekarang udah bener ya. Nah, terus ini udah bener. Setelah logout ya bakal balik lagi ke halaman login. Kita login aja lagi. Saya akan login pakai Google. Selanjutnya kita akan update query untuk ngambil pesan. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya, buka message component. Nah, jadi sebelumnya saya nemuin bug di sini di query ini. Untuk private message itu nggak ke fetch dengan baik ya. Saya udah bikin update query-nya di pongcoding.com. Jadi teman-teman bisa copy yang ini, nomor 4, update query, copy. Lalu balik lagi, kita paste di sini. Terus yang bagian bawahnya juga kita hapus. Dari mulai param sampai else if ini. Balik ke pongcoding.com. Lalu ini yang nomor 5 kita copy. Langsung balik lagi. Paste di sini. Jadi perubahan yang saya lakukan itu sebenarnya untuk kondisi private message ya, yang bagian ini parametersnya ini. From user ID-nya harus dari user yang sedang login, dan to user ID-nya harus user yang lagi diselect. Atau bisa juga from user ID-nya dari user yang diselect, dan to user ID-nya adalah user yang lagi login. Kita pakai or condition. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita akan ngehilangin diri sendiri dari kontak yang ada di sini ya. Di sini kan saya login sebagai pongcoding ini, tapi saya bisa lihat diri saya sendiri, jadi saya bisa ngechat ke diri saya sendiri. Nah, ini bakal saya remove, jadi kita nggak bisa ngechat ke diri sendiri. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya, lalu buka kontak. Nah, ini query-nya bakal kita update. Buka di pongcoding.com. Ini query yang ini kita copy, yang nomor 6. Lalu di sini kita paste, save. Nah, jadi saya nambahin where ini ya, where ID not equal. Kita harus tambahin parametersnya juga di sini. Nah, jadi user list yang ada di contact list tadi tidak boleh diri sendiri ya. Not equal user.sub. Ini user ID-nya ya. Sub ini user ID. Oke, kita sekarang balik lagi ke browser. Kita reload. Nah, ini udah menghilang ya. Pongcodingnya udah menghilang. Artinya udah benar. Ketika kita klik tester 1 2 3. Selanjutnya di sini saya akan login lagi pakai user ID yang lain, pakai browser yang lain, dan kita akan simulasikan chat real time ini. Saya bakal buka Safari. Di sini saya login pakai tester 1 2 3. Kayak ini. Nah, saya akan ngechat ke lobby. Ini lobby ya. Kita buka ini side to side. Halo, saya tester 1 2 3. Nah, ini udah muncul ya di lobby.
Sekarang, ini saya kecilin dulu biar. Nah, sekarang halo juga. Nah, ini udah bener ya real time-nya. Sekarang kita akan simulasikan private message. Saya bakal buka Pongcoding di sini. Yang ini buka tester 123. Hai tester 123, ini Pongcoding. Nah, ini udah muncul message-nya. Kita hai juga. Oke, sekarang ini udah jalan ya, real time. Private message-nya udah bisa dan di lobby juga udah bisa. Jadi message yang private ini nggak bisa diakses dari tester 123 dan Pongcoding ya. Hanya orang yang bersangkutan aja yang bisa akses private message. Sementara di lobby semuanya bisa nimbrung. Semua user yang ada di platform bisa nimbrung. Kalian juga bisa ikutan nimbrung sini di lobby karena kita akan deploy app ini ke Netlify ya sebentar lagi. Jadi nanti URL-nya bisa kalian akses langsung untuk nyoba-nyoba. Untuk deploy aplikasi kita ke Netlify, kalian perlu push source code kalian ke GitHub. Tinggal di push aja, bikin repo baru, push. Terus buka Netlify, netlify.com. Setelah itu sign up aja kalau belum punya akun. Terus klik ini, new site from Git. Klik GitHub. Ini kita authorize. Nah, ini kita tinggal pilih repo mana yang mau di deploy. Terus branch-nya master aja. Ini kita nggak usah diubah dulu ya. Nanti kita ubah setelah app-nya ke deploy. Nah, ini site setting. Kita ubah namanya biar lebih readable. Pongchat app. Oke, save. Nah, jadi nanti ini aplikasinya bakal di host di sini URL-nya. Cuman belum selesai, kita harus nunggu dulu. Nah, ini deploy-nya udah beres. Kita bisa buka nih Pongchat app Netlify. Kita bisa lihat app kita di URL ini. Selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi lagi. Nah, kita copy dulu URL-nya, lalu balik lagi ke Auth0. Kita tambahin URL itu ke semua settingan di Auth0 kayak gini. Allow callback kita masukin, allow logout juga kita masukin, origin kita masukin, ini juga masukin. Oke, save. Lalu kita perlu buat environment baru di Visual Studio Code-nya. Kita bikin di sini di root.env.prod. Nah, ini kita copy aja nanti dari sini ya. Kita copy dari env. Tapi yang diubah hanya URL ini aja. Ini kita save. Nah, di index.js kita cek lagi apa masih ada yang di hardcode. Nah, ini masih ada yang di hardcode ya. Kita ubah pakai base URL process.env. Nah, oke. Selanjutnya kita install env cmd. Copy dari pongcoding.com.
Ini gunanya adalah supaya ketika Netlify-nya nge-build, dia bakal ngambil env.prod ya. Bukan ngambil dari env yang di sini. Karena ini lokal. Sementara yang prod ini adalah untuk production ya. Production itu yang kita deploy ke Netlify. Terus package.json-nya kita harus update juga. Balik lagi ke pongcoding.com, copy bagian yang bawahnya ini, yang install ini. Di script kita tambahin. Nah, ini harus kita masukin ke Netlify-nya, tapi sebelumnya kita push dulu. Kita push dulu changes-nya. Git push origin master. Lalu kita buka Netlify, masuk ke site config-nya, build and deploy. Kita edit setting. Nah, ininya kita tinggal ganti aja. npm run build prod kayak gini. Udah, kita save aja. Setelah itu buka ini deploy, menu deploy. Kita pakai trigger build. Terus klik ini deploy site. Ini perlu karena kita ngeganti build config-nya ya. Jadi kita trigger deploy-nya manual. Nah, ini kalau udah beres, kita udah bisa buka URL-nya. Nah, kita udah bisa buka ini URL-nya. Saya akan buka tab baru, buka dua browser di sini. Yang Chrome ini saya bakal login pakai Google account. Dan yang kedua ini saya bakal login pakai tester 123 lagi. Ini dua-duanya buka lobby. Halo, ini dari Nah, ini udah jalan ya. Halo juga. Oke, lobbynya udah jalan. Sekarang kita tes private message-nya. Hai Pongcoding. Nah, ini udah jalan ya. Private message-nya juga udah jalan. Oke. Kalian juga bisa langsung akses ini apps-nya ini di sini. Kalau ada masalah atau kendala selama proses development, kalian bisa langsung tinggalin komen aja. Atau misalnya kalian mau tutorial untuk bikin aplikasi lain atau tutorial basic-basic yang lainnya, komen juga di bawah aja. Saya pasti bakal baca dan bakal balas komen-komen kalian. Alright. Sampai di sini videonya. Sorry panjang banget karena ini ternyata cukup complicated ya. See you in the next video. Bye.